Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait topik bahasan pemikiran filosofis pendidikan kejuruan dengan mata kuliah filsafat ilmu yang dibina oleh Prof. Joko Kustono. Langsung saja masuk ke dalam teori. Yang pertama kita bahas latar belakangnya. Nah, untuk filosofi pendidikan kejuruan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020 sampai 2024 itu memiliki 4 istilah, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Nah, pemikiran para filosofer ini sangat terkait dengan istilah filosofi tersebut. Semisal metafisika itu membahas alam nyata atau kenyataan yang nyata gitu. Dalam pendidikan metafisika ini berkaitan terutama konsep realitas yang direfleksikan pada mata pelajaran. Nah, kegiatan praktek dan keterampilan di dalam sebuah kurikulum. Untuk epistemologi itu membahas pengetahuan dan apa yang diketahui atau dipahami, yang berarti sangat terkait dengan metode dalam proses belajar mengajar. Untuk aksiologi itu berhubungan dengan nilai yang terkait dengan moral, etika ya, serta keindahan dan seni. Nah, untuk yang terakhir adalah logika. Logika itu kemampuan untuk menjawab atau menjelaskan dengan benar. Nah, jika dikaitkan dengan istilah-istilah yang di atas tadi yang saya jelaskan itu, pendidikan vokasi itu merupakan proses pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik untuk masuk ke lapangan kerja setelah siswa itu lulus atau menyelesaikan studinya. Nah, senada dengan hal tersebut, menurut Odu Oji, Prof. Mukade serta penelitian saya di tahun 2021 itu pendidikan menengah yang bertujuan pendidikan kejuruan ya, bertujuan menyiapkan peserta didik atau siswa untuk siap kerja yang dibekali dengan keterampilan, pengetahuan, sikap yang sesuai dengan bidang yang telah dipelajari. Nah, pendapat tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, kurikulum pendidikan kejuruan itu masuk dalam metafisika yang selayaknya disusun sesuai kenyataan yang dibutuhkan untuk bekerja. Nah, dalam metode itu masuk di epistemologi, proses pembelajarannya itu ya. Untuk epistemologi itu proses pembelajarannya yang disesuaikan dengan kondisi seperti dunia kerja dan yang selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi ini adalah hasil yang diharapkan dengan kesesuaian pasar kerja. Nah, lulusan output dari SMK. Nah, terkait bahasan saya tadi, terdapat 2 tokoh pendidikan terkemuka di dunia, yaitu yang pertama adalah John Dewey dan yang kedua adalah Charles Prosser. Nah, kedua ini sangat mewarnai dasar-dasar pemikiran reformasi praktis pendidikan kejuruan di seluruh dunia. Kedua tokoh pendidikan ini sama-sama setuju bahwa pendidikan di sekolah kejuruan harus mencerdaskan dan semakin meningkatkan relevansinya dengan realitas kebutuhan ekonomi dan sosial, bahkan kebutuhan budaya, lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan, politik, serta ideologi bangsa. Nah, kendati 2 tokoh ini sama-sama sepakat untuk meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial, namun keduanya memiliki pandangan berbeda akan hal tersebut. Ini menurut Rojewski dan Dow. Prosser ini banyak dikenal dengan atau sebagai bapak vokasi dunia ya, dengan teori 16 untuk memandang pendidikan sekolah kejuruan itu harus diorganisir sebagai masyarakat industri dan harus selalu belajar dari industri. Nah, menurut Rojewski,
pandangan Prosser ini lebih ke arah efisiensi sosial, bukan untuk pemenuhan kebutuhan diri individu masyarakat, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di suatu negara. Nah, menurut pandangan Prosser ini, efisiensi sosial sekolah kejuruan itu dikatakan efektif hanya jika sekolah kejuruan tersebut dapat menunjukkan iklim sekolah sama dengan iklim di industri. Nah, gitu. Hal lain untuk berbeda dengan pandangan Prosser, Dewe ini meyakini bahwa tujuan dari atau dasar pendidikan kejuruan itu adalah pemenuhan kebutuhan individu dan penyiapan menjalani kehidupan. Bagaimana siswa belajar memecahkan permasalahan dalam hidupnya dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, Dewe ini menawarkan model pendidikan kejuruan itu demokratis, di mana siswa itu memiliki kebebasan dalam mengembangkan kemampuan intelektualitasnya serta kesempatan dalam mengembangkan kompetensi kerja di industri. Nah, di situ kan juga kita bertanya-tanya, apa pengaruh dari kedua mazhab ini terhadap perumusan definisi dan tujuan pendidikan kejuruan di Indonesia, dan juga pengaruh terhadap penataan dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada pendidikan kejuruan di Indonesia. Nah, maka dari itu kita di sini akan membahas praksis atau pemikiran pendidikan kejuruan di Indonesia. Nah, di sini terdapat topik-topik. Yang pertama adalah aspek filosofis, definisi dan tujuannya, pendidikan kejuruan sesuai mazhab keduanya, dan praksis atau pemikiran pendidikan kejuruan. Nah, masuk topik poin pertama, yaitu aspek filosofis pendidikan kejuruan. Mula-mula ini sebenarnya pendidikan kejuruan didasarkan atas filosofi esensialisme, di mana pendidikan kejuruan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Nah, ini menurut Hornby tahun 2000 itu mendefinisikan bahwa filsafat itu sebagai seperangkat atau sistem keyakinan tertentu yang dihasilkan dari pencarian pengetahuan tentang kehidupan dan alam semesta. Cirinya itu adanya pemisahan di antara pendidikan kejuruan dan pendidikan akademik. Kurikulum pendidikan diorganisasikan secara sekuensial. Instruktur membutuhkan pengalaman yang ekstensif di dalam dunia bisnis dan terkait erat dengan industri. Nah, ini menurut Rodsky 2009. Belakangan ini pendidikan kejuruan kan semakin dipengaruhi oleh filosofis pragmatisme. Cirinya filosofis pragmatisme itu adanya penekanan kepada pemecahan masalah dan berpikir orde tinggi. Belajar dikonstruksikan dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Nah, pragmatisme ini merupakan filosofi bertindak, mempertanyakan bagaimana konsekuensi praktisnya dalam kehidupan manusia. Kaitannya dengan dunia pendidikan kejuruan itu, kaum pragmatisme itu menghendaki pembagian persoalan teoritis dan praktis. Nah, pengembangan teori ini memberi bekal etik dan normatif. Nah, sedangkan praktik itu mempersiapkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proporsionalisasinya dalam teori dan praktis itu penting agar pendidikan tidak melahirkan materialisme yang terselubung ketika terlalu menekankan pada hal praktis.
juga tidak dapat mengabaikan kebutuhan praktis, sebab kalau demikian yang terjadi itu berarti pendidikan dapat dikatakan disfungsi ya. Pemikiran Prosser ini cenderung masuk dalam aliran filosofi esensialisme, sedangkan pemikiran Dewey itu cenderung masuk ke aliran filosofi pragmatisme. Pragmatisme ini dalam tahun-tahun terakhir diidentifikasi sebagai filosofi pendidikan vokasi yang paling utama. Ini menurut Rauner dan Huizinga. Nah, pendidikan pragmatisme ini mencoba menyiapkan peserta untuk memecahkan masalah-masalah nyata secara logis dan rasional, terbuka mencari dan menemukan alternatif-alternatif solusi, serta siap melakukan eksperimen. Outcome-nya yang diharapkan dari pendidikan pragmatisme itu adalah masyarakat berpengetahuan yang secara vokasional mampu beradaptasi, mampu mencukupi dirinya sendiri, berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi, dan berpandangan bahwa belajar dan beraksi adalah proses yang panjang. Ini menurut Lewig dalam Rojewski. Pun juga menurut Sudira, itu pragmatisme itu mencari tindakan yang tepat untuk dijalankan dalam situasi yang tepat pula. Nah, Miller ini menyatakan bahwa pendidikan kejuruan akan berhasil jika mampu mempraktekkan dan mempertahankan prinsip-prinsip pragmatisme sebagai referensi dan dasar praktik pendidikan di tempat kerja. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait poin pertama aspek filosofis pendidikan. Untuk selanjutnya adalah definisi dan tujuan pendidikan kejuruan Indonesia. Nah, secara yuridis itu didefinisikan dasar pendidikan kejuruan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 pasal 15. Nah, ini menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Nah, ini kan tidak asing untuk vokasi ya. Nah, pasal ini menegaskan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang utama menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Pasal ini juga memberi pemaknaan bahwa lulusan pendidikan kejuruan tidak harus bekerja, tetapi bisa meneruskan ke pendidikan tinggi berikutnya. Nah, kemudian dalam peraturan, ini lupa belum saya masukkan, saya bacakan saja langsung. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 19 tentang standar nasional pendidikan NSP itu kan menyatakan bahwa SKL atau standar kompetensi lulusan itu satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak yang mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya. SKL ini mengandung 4 aspek pokok. Yang pertama adalah meningkatkan kecerdasan pengetahuan sebagai bagian aspek pendidikan otak. Yang kedua adalah dimilikinya kepribadian dan akhlak mulia sebagai personifikasi dan pendidikan hati nurani. Yang ketiga adalah dimilikinya keterampilan agar dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Dan yang keempat adalah dapat menempuh studi lanjut setelah lulus SMK sesuai bidang kejuruan yang telah mereka ambil. Definisinya dalam pendidikan kejuruan itu kembali dipertegas ya. Ini yang terakhir oleh peraturan pemerintah juga 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan bahwa sekolah menengah kejuruan itu yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS atau yang bentuk lainnya atau yang sederajat lah gitu. Dari hasil belajar yang diakui loh ya. Nah,
definisi dan tujuan dari pendidikan kejuruan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tadi itu kan mengesankan pengaruh mazhab dari Prosser dengan filosofi esensialismenya. Nah, sedangkan dalam PP 19 tahun 2005 itu lebih kuat menunjukkan pengaruh dari mazhab DW-nya dengan filosofi pragmatisme. Secara yuridis, formal pendidikan kejuruan di Indonesia itu diselenggarakan di SMK dan MAK sejalan dengan otonomi daerah. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMK dan MAK diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kota dengan memperhatikan keunggulan potensi lokal baik dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, dan daerah. Tujuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan itu apa sih? Nah, menurut ini adalah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan, penguatan dan konservasi budaya dan tata nilainya. Nah, ini kurang lebih seperti itu tentang definisi dan tujuan pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya kita membahas tentang pendidikan kejuruan dengan mazhab Charles Prosser. Nah, prinsip pokok penyelenggaraan pendidikan kejuruan diletakkan oleh Charles Foster pada tahun 1925 sebagai teori pendidikan kejuruan atau vokasi yang paling banyak digunakan. Teori Prosser ini sering dikenal dengan Prosser 16 Theorems. Teori ini menyatakan 16 hal pokok dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Nah, di sini saya jabarkan 1 sampai 16. Yang pertama adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu dimasukkan untuk penjelasannya adalah pendidikan kejuruan itu akan efisien jika lingkungan di mana tempat peserta didik dilatih itu merupakan replika lingkungan di mana nanti bekerja. Nah, itu poin 1. Poin kedua adalah pelatihan kejuruan itu akan efektif hanya jika tugas-tugas diklat pekerjaan dilakukan dengan cara yang sama, operasi yang sama, alat yang sama, mesin, dan juga diberlakukan dalam pekerjaan itu sendiri. Nah, yang poin 3 adalah pendidikan kejuruan itu akan efektif jika secara langsung dan secara khusus itu melatih kebiasaan berpikir dan bekerja seperti dibesarkan di dalam pekerjaan itu sendiri. Nah, poin 4 adalah pendidikan kejuruan akan efektif jika setiap individu itu memiliki modal atau memodali minat, bakatnya, kecerdasan pada tingkat yang paling tinggi. Nah, poin 5, pendidikan kejuruan akan efektif untuk setiap profesi, keterampilan, jabatan, pekerjaan hanya untuk setiap orang yang membutuhkan atau menginginkan dan dapat memberi keuntungan. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 6, pelatihan kejuruan akan efektif jika pengalaman diklat membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulang sehingga sesuai atau cocok dengan pekerjaannya. Poin 7 adalah pendidikan kejuruan akan efektif jika guru atau instruktur mempunyai pengalaman dalam penerapan skill dan pengetahuan kompetensi pada operasi atau proses kerja yang dilakukan. Nah, poin 8 adalah pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh setiap orang agar dia dapat bekerja pada jabatan tersebut. Nah, poin 9 adalah pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar. Poin 10 adalah pembiasaan efektif pada peserta didik itu tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata. Poin 11 adalah isi diklat itu khusus dalam sebuah pekerjaan, merupakan okupasi pengalaman para ahli. Yang 12 setiap
okupasi atau pekerjaan terdapat ciri-ciri isi yang berbeda satu dengan lainnya. Yang poin 13 adalah pendidikan kejuruan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan sekelompok. Selanjutnya 14 adalah pendidikan kejuruan secara sosial akan efisien jika metode pengajarannya mempertimbangkan sifat-sifat siswanya atau yang dididiknya ya. Yang nomor 15 itu adalah administrasi. Administrasi pendidikan kejuruan itu akan efisien jika dalam prosesnya itu luas atau mengalir mengikuti administrasi atau perkembangan saat ini. Nah, yang selanjutnya 16 terakhir adalah pendidikan kejuruan itu kan memerlukan biaya yang mahal, tentunya kita juga paham terkait ini. Nah, jika memang tidak terpenuhi, maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan untuk beroperasi. Nah, itu menurut kurang lebih mazhab Charles itu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah dengan mazhab John Dewey. Nah, John Dewey ini juga menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan dalam mazhab ini meletakkan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan untuk menyiapkan siswa berkemampuan memecahkan permasalahan yang terjadi yang disebabkan oleh perubahan-perubahan cara-cara berlogika dan bernalar menggunakan pemikiran terbuka dalam mencari berbagai alternatif solusi dengan selalu siap sedia melakukan berbagai percobaan eksperimen. Nah, apabila ini dilakukan di Indonesia, dampaknya apa sih? Nah, saya juga dapat referensi dari Rojewski. Itu dampak dari pendidikan dalam mazhab Dewey itu adalah warga negara kita sebagai pelajar atau siswa itu dapat berpengetahuan yang secara vokasi, mampu beradaptasi dan mencukupi dirinya, mencukupi pribadi kita, berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, memiliki wawasan belajar dan bertindak mengatasi perubahan sebagai proses belajar sepanjang hayat. Nah, Dewey ini menganjurkan adanya modernisasi kurikulum pendidikan kejuruan dengan memasukkan studi yang ilmiah lah atau teknis. Ini anjuran dari Dewey. Nah, sebagai pendidik yang progresifnya harusnya melakukan perubahan kurikulum dan pembelajaran yang mencerminkan perubahan teknologi secara nyata di abad baru. Jadi kita harus, atau kurikulum itu harus menyesuaikan sesuai apa yang terjadi saat ini atau ke depan. Nah, menurut Dewey mengusulkan pendekatan semi vokasional dengan keyakinan semua peserta didik butuh mengembangkan kecerdasan industrial agar dapat berpartisipasi penuh dan bebas di tengah aliran demokrasi industrial. Nah, kurang lebih untuk pemahaman John Dewey seperti itu. Nah, praktisnya pemikiran pendidikan kejuruan itu seperti apa sih? Nah, di sini praksis pendidikan kejuruan di Indonesia ini cenderung dipengaruhi oleh mazhab Prosser. Nah, sistem pendidikan di Indonesia kan membagi pendidikan kejuruan secara terpisah dengan pendidikan akademik. Pendidikan kejuruan di tingkat menengah diselenggarakan di SMK dan MK, sedangkan pendidikan akademik diselenggarakan SMA dan MA. Ya, pemisahan pendidikan kejuruan dan pendidikan akademik ini merupakan ciri pokok dari pendidikan dengan aliran filosofi esensialisme. Praksis pendidikan kejuruan di Indonesia sangat kuat dipengaruhi oleh mazhab Prosser karena pendidikan kejuruan dilaksanakan secara terpisah. Ya, nah, perkembangan pembinaan pendidikan kejuruan di SMK itu melalui Direktorat Pembinaan PSMK juga menunjukkan kuatnya pengaruh mazhab Prosser. Nah, penataan standar isi program,
standar sarana prasarana sekolah, standar proses, standar penilaian, penguatan kerjasama, program praktik kerja industri, pembinaan tenaga pendidik, itu kan mengarah dalam pemenuhan standar kerja di industri, mengarah sebagai replika industri dengan terus melengkapi alat dan mesin seperti yang digunakan di industri. Penyelenggaraan pembelajaran teori dan praktek juga mengarah pada pengetahuan spesifik, fungsional, pengembangan skill reproduktif, terampil secara fisik sebagai persiapan bekerja. Untuk mewujudkan pendidikan kejuruan yang baik itu diperlukan vokasionalisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan bimbingan kejuruan dengan perkembangan kebutuhan ke dunia kerjaan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang kompetitif dan berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan. Nah, pada bumi kita ini yang kita tempati ini bukan untuk satu generasi, melainkan untuk anak cucu kita tanpa batas. Karena vokasionalisasi ini tidak boleh terjebak hanya pada orientasi pasar yang sempit. Vokasionalisasi ini harus membangun masyarakat sejahtera yang sekarang dan masa depan tanpa batas waktu. Vokasionalisasi ini juga membawa visi misi membangun dan menjaga jagat raya beserta seluruh isinya menjadi hamayu ayuning bawana. Dunia yang sudah hayu atau baik diperbaiki kembali secara terus-menerus agar semakin baik. Nah, vokasionalisasi ini tidak boleh terjebak pada kebutuhan yang sesat sebagai yang saya jelaskan tadi. Nah, pendidikan kejuruan itu tidak semata-mata untuk memperoleh kesenangan, kemudahan, kenyamanan, keamanan, tetapi untuk tujuan yang lebih jauh, ya, yaitu bahagia dan damai hidup bersama di alam semesta ini. Di samping mengupayakan penyiapan masyarakat untuk menjadi semakin melihat atau melek menjadi tenaga kerja yang produktif, vokasionalisasi ini menjadi sangat potensial dalam mengembangkan masyarakat dalam belajar dan terus berkomitmen mengembangkan efisiensi dalam berbagai bentuk pemikiran. Pendidikan kejuruan di SMK ini sebagai pendidikan untuk mengembangkan kompetensi kerja akan berhasil baik jika menumbuh kembangkan esensi dan eksistensi manusia melalui pendidikan kejuruan yang memasyarakat, berbudaya, berkompetensi dalam tatanan kehidupan berdimensi lokal, nasional, regional, dan global. Sebagai produk masyarakat, pendidikan kejuruan itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, di mana pendidikan kejuruan itu dikembangkan, ya. Pendidikan kejuruan itu tumbuhkan dari masyarakat, berkembang bersama budaya dan tradisi masyarakat setempat, memperhatikan kearifan lokal, keunggulan lokal, potensi wilayah, dukungan masyarakat, partisipasi, kerjasama masyarakat. Ada konsensus yang kuat di antara masyarakat dengan lembaga pendidikan kejuruan. Nah, visinya seharusnya kongruen dengan visi masyarakat di mana pendidikan kejuruan itu dikembangkan. Nah, ini menurut Tilar. Nah, kurang lebih seperti itu terkait praksis pendidikan kejuruan atau pemikiran pendidikan kejuruan. Nah, simpulannya sedikit yang saya pahami, pendidikan kejuruan itu adalah pendidikan yang unik sekaligus universal sebagai pendidikan yang harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan, permasalahan, harapan kita
dan tantangan masyarakat melebihi kebutuhan efisiensi sosial sebagai atau sebagaimana dari harapan John Dewey tadi. Nah, ya, terima kasih yang bisa saya sampaikan terkait topik bahasan hanya ini saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.